Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alal a'immatil hadinal mahdiyyin. Assalamu ala jami' anbiya'illah wa rusulih wa malaikatih. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayka ya Aba Abdillah. Walal arwahil lati khallat bi finaik alaika minni salamullah abadan ma baqitu wa baqiyal lailu wan nahar wala ja'alahu Allah akhiral ahdi minni li ziyaratikum. Assalamu alal Husain wa ala Ali ibnil Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain wa rahmatullahi wabarakatuh. A'zamallah ujurana wa ujurakum. 2 Sya'ban adalah wafatnya guru yang kita cintai dan sayangi, Habib Husain Al-Habsyi. Mudah-mudahan Allah luaskan kuburnya beserta kubur para pendahulu kita, Ustadz Jalal, Bu Jalal, Teh Feli, dan seluruh guru-guru kita yang lain. Al-Fatihah, tasbikuha, salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini, malam Jumat yang sangat mulia, malam Jumat tanggal 4 atau malam Jumat tanggal 3 Sya'ban. Tanggal 3 Sya'ban adalah kelahiran Sayyidina Husain bin Ali Sayyidus Syuhada salamullah alaih. Tanggal 4 Sya'ban adalah tanggal kelahiran Sayyidina Abul Fadl Abbas, salah satu tokoh utama syuhada Karbala yang agung. Tanggal 5 Sya'ban menurut satu riwayat adalah kelahiran Imam Ali As-Sajjad salamullah alaih, penyaksi Karbala dan penerus kepemimpinan Imam Husain salatullah salamullah alaih. Tanggal 11 Sya'ban adalah kelahiran Sayyidina Ali Akbar bin Husain alaihissalam. Bagi kebahagiaan ini, keagungan kelahiran syuhada Karbala ini, malam ini kita akan membahas khusus masih dalam kitab dari Said Muhammad Mahdi Bahrul Ulum. Di samping itu, Sya'ban ini yang sangat perlu kita ingat dalam nisfu Sya'ban adalah malam kelahiran Imam Zaman, Imam Muhammad bin Hasan Al-Mahdi Al-Muntazar Ajalallahu Farajahu Syarif. Untuk itu semua kita sampaikan kebahagiaan ini dengan menyampaikan sebaik-baik Fatihah dan sholawat pada Nabi dan keluarganya yang suci dan seluruh ahlul baitnya dan seluruh zuriatnya dan seluruh kaum mukminin, mukminat, muslimin, muslimat dan seluruh para nabi, para rasul, para wasi, para wali, para sholihin, para siddiqin dan para ulama al-mukhlisin al-muhibbin bi Muhammadin wa ali tahirin. Al-Fatihah, tasbikuha, salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja ali Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Menurut Sayyid Muhammad Mahdi Bahrul Ulum, dalam kitab beliau yang sedang kita bahas, bahwa untuk mencapai kesempurnaan, orang harus mencapai keterputusan dari segala sesuatu selain Allah. Dan keterputusan ini menurut beliau tidak lain adalah apa yang dimaksud dengan surat Ali Imran ayat 169, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Mereka yang telah diikhlaskan oleh Allah ini, al-mukhlasun, ini sebenarnya tidak lain adalah mereka yang mencapai maqam syuhada. Janganlah kalian mengira bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, tapi mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka dan diberi rezeki. Jadi memotong keterikatan itu bisa ada 2 cara. Yang pertama dari pedang lahiriah dan yang kedua dari pedang batiniah. Yang dibunuh sebetulnya sama, tapi pembunuhnya berbeda. Pada tipe yang pertama, yaitu para syuhada yang dibunuh dengan pedang lahiriah, maka pembunuhnya ini adalah tentara-tentara setan dan tentara-tentara kafir. Sedangkan pada tipe yang kedua, yaitu mereka yang terbunuh oleh pedang-pedang batiniah, pedang-pedang dari dalam, pembunuhnya adalah tentara-tentara rahmat dan keimanan. Keduanya sebetulnya kedua tipe ini sama-sama membunuh elemen-elemen dari dunia material, tapi orang-orang yang membunuh para syuhada dari luar
itu akan beroleh hukuman dan celaan yang luar biasa, sedangkan mereka yang membunuh diri mereka sendiri dari dalam itu diberkati dan diberi ganjaran. Di sini Syed Muhammad Mahdi Barul Ulum merujuk inamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu hanya tergantung niatnya. Menurut Syed Muhammad Mahdi Barul Ulum, terbunuh di jalan Allah dengan pedang lahiriah itu lebih rendah ketimbang terbunuh di jalan Allah dengan pedang batiniah. Nah, di sini Syed Muhammad Mahdi Barul Ulum mengutip innalil Qur'ana zokhran wa batnan walibatnihi batnan ila sab'ati abton. Sesungguhnya Quran itu memiliki aspek lahiriah dan aspek batiniah. Dan aspek batiniahnya memiliki aspek batiniah lagi. Dan seterusnya sampai 7 aspek 7 aspek batiniah. Artinya 7 lapisan ya kalau pemahaman saya seperti itu. Jadi kalau syahid itu ada bentuk luarnya, maka ada juga bentuk dalamnya. Dan bentuk dalamnya pun syahid itu bertingkat-tingkat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil farajana ali Sayyidina. Pada malam ini kita akan mencoba menggali lebih lanjut bagaimana agar kita bisa bergabung dengan Maulana Abu Abdillah Sholatullah wassalamualaihi alaih, Sayyidina Abul Fadl Abbas Sholatullah wassalamualaihi alaih, Sayyidina Ali Akbar Sholatullah wassalamualaihi alaih, dan para syuhada Karbala Sholatullah wassalamualaihi alaihim, dan orang-orang suci yang tentu mereka tidak hanya mencapai kesyahidan lahiriah, tapi mereka juga sudah mencapai kesyahidan batiniah pada tingkatannya masing-masing. Kita yakin bahwa Imam Husain Sholatullah wassalamualaihi alaih sebagai salah satu wali yang sangat agung, kekasih Allah yang sangat agung, juga Sayyidina Abul Fadl Abbas, Sayyidina Ali Akbar ini tidak bisa dibayangkan derajat kesyahidan batiniahnya. Dalam hal ini saya ingin mengutip dari kitab Ihya Ulumuddin dari Imam Ghazali. Ya, di sini ada sebuah riwayat dari Siti Aisyah. Aisyah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, hal yuhsaru ma'asyuhada ahadun, wahai Rasulullah, adakah seseorang yang dibangkitkan bersama para syuhada? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, qala, na'am, ya, man yazkurul mauta fil yaumi wal lailah isrina marrah. Orang yang mengingat kematian 20 kali dalam sehari semalam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali Sayyidina Muhammad. Nah, jadi di sini ada sebuah cara bagaimana orang-orang mulai dibangkitkan bersama dengan para syuhada. Saya memahami kalimat dibangkitkan dengan para syuhada ini berarti ada suatu tanasub atau kesetaraan mereka yang sudah bisa secara terus-menerus, secara konsisten dalam setiap hari mengingat mati itu minimal 20 kali. Nah, ini menarik ya kata-kata 20 ini. Saya mencoba merenunginya gimana kira-kira cara untuk memperoleh yang 20 ini. Ya. Saya pernah membaca bahwa menurut Imam Ali Sholatullah wassalamualaihi alaih, setiap sujud kedua di setiap rakaat itu sebetulnya menggambarkan kematian. Jadi sujud pertama itu adalah kita hidup sebelum kita dilahirkan, kemudian duduk di antara dua sujud itu adalah saat kita itu hidup di dunia, dan sujud kedua itu salah satu makna batinnya adalah kita itu meninggal dunia, diwafatkan oleh Allah, diambil nyawa kita oleh malaikat maut. Jadi kalau kita melakukan sholat sehari 17 rakaat itu sudah 17 kali mengingat mati. Sekiranya pada setiap sujud kedua itu kita benar-benar menghadirkan perasaan bahwa kita itu pada saat sujud kedua itu kita itu sudah sakaratul maut, sudah nasa, kamangkana fin nasa, atau sudah mati. Sekiranya kita menambah dengan 3 rakaat sholat sunnah itu sudah 20. Nah, ini barangkali bisa menjadi kiat. Jadi sebetulnya menurut Al-Fakir saat paling memungkinkan buat kita mengingat sholat itu
adalah pada saat mengingat mati itu adalah pada saat sholat. Sebagaimana sebuah riwayat dari Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza shallaita sholatan fasholli sholata muwaddi'in." Idza shallaita sholatan fasholli sholata muwaddi'in. Jika kalian sholat atau jika kamu sholat, maka sholatlah itu adalah sholat yang terakhir. Ya, jadi ketika kita menganggap itu sholat yang terakhir, maka mungkin tidak terlalu sulit untuk menghadirkan perasaan hadirnya kematian itu setiap sujud kedua di setiap rakaat. Dan itu sudah mendapat 17 kali mengingat mati dalam sholat wajib, tinggal ditambah 3 rakaat sholat sunnah, misalnya sholat syafa' dan sholat witir, atau 2 rakaat sholat subuh dan sholat apalagi, insya Allah sudah 20 kali. Jadi sebetulnya bila amal-amal atau perintah-perintah ibadah itu dilakukan dengan kita menghadirkan hati dan kita mencoba memberikan makna batin, apa yang ditanyakan oleh Siti Aisyah pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bukanlah hal yang mustahil. Ya Rasulullah, hal yusaru ma'a syuhada akadun. Wahai Rasulullah, adakah seseorang yang dibangkitkan bersama para syuhada? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya. Qala, na'am, ya. Man yaskurul mauta fil yaumi wal lailah isrina marrah. Orang yang mengingat kematian 20 kali dalam sehari semalam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali Sayyidina Muhammad. Tapi kadang-kadang kita itu tidak selalu hadir, itu masalahnya ya. Tapi kalau kita pikirkan pada saat kita membaca Al-Fatihah, kita mengakui seluruh eksistensi itu kembali pada Allah dan mempertegas Maliki Yaumiddin. Itu seharusnya agak sulit untuk mengatakan Maliki Yaumiddin tanpa kita mengingat kematian. Jadi itu sudah sebetulnya bisa ditambahkan lagi. Jadi kemungkinannya sudah bisa lebih dari 20 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali Sayyidina Muhammad. Warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Wa fil lana dzunubana kullaha bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja ali Sayyidina Muhammad. Warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Wa fil lana dzunubana kullaha bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad. Jadi itu adalah salah satu kiat sederhana bagaimana saya bisa bergabung dengan Sayyidu Syuhada Salamul Alaihim, para syuhada Karbala, dan para syuhada yang lain, yaitu tidak menjadikan dunia itu akbaru hamina, fokus dari perbuatan kita, fokus dari perhatian kita, namun demikian mencoba menghadirkan kematian setiap hari dalam kehidupan kita minimum 20 kali sehari. Allahumma sholli ala wa ali Muhammad wa ajil faraja ali Muhammad. Jadi pada dasarnya kalau kita bisa mengupayakan lebih dari 20 kali itu lebih bagus. Karena yang kita anggap 20 kali sehari itu belum tentu diterima juga. Masih dari kitab Imam Ghazali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, siapakah orang yang paling cerdas dan paling mulia? Ya Rasulullah, beliau menjawab, orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik persiapan untuknya. Mereka itulah orang-orang yang cerdas, yang pergi dengan kemuliaan dunia dan kehormatan akhirat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali Sayyidina Muhammad. Salah satu kiat lainnya ini dicatat oleh Faid Kasyani dari Imam Ja'far As-Shadiq Salatullah Salamullah alaih dari Al-Kafi juz 3 halaman 256 hadis ke-23. Man kana ma'ahu kafanuhu fi baitihi lam yuktab minal ghafilin wa kana ma'juran kullama nazara ilaih.
Barang siapa menyimpan kain kafan di rumahnya, dia tidak akan dicatat termasuk orang-orang yang lalai, dan dia diberi pahala setiap kali melihatnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Jadi menyimpan kafan jausan kafir misalnya itu sangat efektif. Setiap kali kita lihat, kita hadirkan perasaan ingat mati, maka mungkin itu bisa dihitung 1 kali ingat kematian. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja ali sayyidina Muhammad. Warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafaatahum. Waghfir lana dzunubana kullaha bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad. Saya ingin menutup majelis yang mulia ini dengan membacakan sebuah riwayat yang dikutip oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Abu Said Al-Khudri berkata, Usama bin Zaid membeli seorang budak perempuan dari Zaid bin Sabit seharga 100 dinar dalam kurung yang dicicil tutup kurung hingga sebulan. Lantas saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi bersabda, tidakkah kalian takjub kepada Usama yang membeli hingga sebulan itu? Usama sungguh panjang angan-angannya. Demikian diriku dalam genggamannya. Setiap kali kedua mataku berkedip, aku selalu menyangka bahwa kedua pelupuk mataku tidak akan bertemu kembali karena Allah telah mengambil nyawaku. Setiap kali aku membuka kedua mataku, aku selalu menyangka bahwa aku tidak akan bisa menutupnya kembali karena nyawaku telah diambil. Dan setiap kali aku menyuap suatu makanan, aku selalu menyangka bahwa aku tidak akan menelannya karena aku tercekik dengannya karena kematian. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi melanjutkan, wahai anak Adam, jika kalian berpikir, maka anggaplah diri kalian termasuk orang-orang yang sudah mati. Demi Tuhan yang diriku dalam kekuasaannya, sesungguhnya apa yang dijanjikan pada kalian pasti datang dan kalian tidak bisa menolaknya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja ali Muhammad. Jadi salah satu cara bergabung dengan Imam Husain sholatullah wassalamullah alaih adalah mencapai kesyahidan hakiki. Dan salah satu cara untuk mencapai kesyahidan hakiki adalah memperbanyak zikrul maut. Marilah kita kirimkan pahala seluruh majelis ini untuk seluruh ahli kubur dari kaum mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, terkhusus kepada kedua orang tua kita, kepada yang masih ada maupun yang telah meninggalkan kita, pada ahli kubur dari guru-guru yang telah meninggalkan kita, Sayyid Husain Al-Habsyi, Ustaz Jalal, Bu Jalal, Teh Feli, dan seluruh guru-guru kita yang lain, dan seluruh rekan-rekan yang telah meninggalkan kita. Allahumma adkhil ala ahlil kuburi surur. Pula tentu kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi dan keluarganya yang suci, sholatullah wassalamullah alaihim, dan dzurriyyatnya dan kaum mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, pada seluruh para nabi, para rasul, para wasi, para wali, para syuhada, para ulama al-mukhlisin, al-mukhlasin, al-muhibbin bi Muhammadin wal tahirin. Pula kepada seluruh kaum mukminin, mukminat, muslimin, muslimat yang sedang sakit, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan. Yang sedang ada dalam peperangan, mudah-mudahan segera diberi kedamaian. Yang ada dalam kekurangan rezeki, mudah-mudahan dicukupkan rezekinya. Dan mudah-mudahan kita semua beroleh keberkahan dan ampunan di bulan Sya'ban ini, beroleh taufik untuk membaca doa-doa, amalan-amalan, dan melakukan kebaikan di bulan Sya'ban ini yang diterima oleh Allah, dan dihapus dosa-dosa kita, dan kita semua dan kaum mukminin, mukminat, muslimin, muslimat mendapat undangan untuk menjadi dhiyafah, menjadi tamu di bulan agung yang segera akan tiba, bulan Ramadan. Itu semua Al-Fatihah, tasbih, salawat, salam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.